Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Apalagi yang suka channel ini ya, channel keren. Saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Infinix, yaitu Hot 12 Pro. Ponsel yang dibanderol dengan harga 2 jutaan ini memang menawarkan daya tarik tersendiri. Terkadang beberapa fitur sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa buat kantong kosong. Dan dikarenakan harganya yang terjangkau, hal ini membuat beberapa mata melirik. Tidak sedikit yang ingin tahu kehebatan apa yang ditawarkan ponsel terjangkau ini. Sedangkan pemberian nama Pro pada perangkat ini adalah fenomena yang jarang. Oke guys, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang kekurangan serta kelebihan dari perangkat ini. Langsung aja, check it out! Seperti biasa kita unboxing dulu ya. Kita buka plastik pembungkus yang masih menyelimuti box smartphone dari Infinix Hot 12 Pro ini. Oke, kita buka boxnya, langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang lain ya. Dilanjutkan dengan membuka partisinya ya. Di bawahnya terdapat satu buah SIM ejector. Lalu ada buku petunjuk serta kartu garansinya. Di dalam paket penjualan ini juga sudah disediakan softcase yang berwarna bening seperti ini. Kemudian terdapat satu buah kepala charger disertai kabel data dan pengisian daya yang masih berbentuk micro USB. Yang terakhir adalah kita membuka segel plastik yang masih menempel pada bodi smartphone-nya. Oke guys, seperti ini bentuk dari smartphone Infinix Hot 12 Pro-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Oke, pembahasan kita mulai dengan membahas tentang bodi dimensi serta desain dari perangkat ini. Infinix Hot 12 Pro ini memiliki dimensi dengan panjang kali lebar kali tinggi 164.2 dikali 75.8 dikali 8.4 mm serta memiliki berat hanya 191 gram. Untuk material pengusung dari perangkat ini sebenarnya terlihat seperti glass ya, padahal itu plastik, dan untuk framenya juga masih terbuat dari plastik. Kemudian keempat sudut dari bodi ponsel ini dibuat agak melengkung. Akan tetapi untuk tingkatan kenyamanan grip, bodi HP ini mengusung desain flat alias rata. Penilaian saya untuk desainnya ya, di saat masih banyak smartphone yang tampilkan modul kamera yang itu-itu saja, Infinix Hot 12 Pro tampil berani dan beda. Kemudian pada kameranya tidak lagi berwarna hitam, namun sudah menyesuaikan dengan warna bodi keseluruhan. Kemudian untuk variannya terdiri dari Electric Blue, Lightsaber Green, dan Halo White. Pada bagian layarnya, perangkat ini mengusung layar IPS LCD dengan refresh rate tinggi yaitu 90Hz. Hal yang dapat melengkapi pengalaman bermain game adalah layar yang berkualitas. Infinix Hot 12 Pro nyatanya hadir dengan kualitas layar yang cukup oke di kelas harganya. Meski hanya menggunakan panel IPS LCD ketimbang AMOLED, namun setidaknya punya ukuran yang cukup imersif di angka 6,6 inch. Untuk sekedar pengalaman scrolling di antar muka ataupun aplikasi juga terasa lebih mulus lantaran mengusung teknologi refresh rate tinggi 90Hz. Untuk mendukung sentuhan yang lebih responsif saat bermain game, layar juga memiliki touch sampling rate sebesar 180Hz. Peningkatan TSR ini akan membuat layar lebih responsif dalam menerima sentuhan pemain. Jadi, peningkatan TSR ini dapat menyampaikan serangan lebih cepat dibanding lawan meski keduanya menekan layar di saat yang bersamaan. Layar Infinix Hot 12 Pro ini juga diketahui memiliki tingkat kecerahan tipikal hingga 480 nit. Dalam artian Anda tidak akan merasa kesulitan, yang berarti saat melihat konten di luar ruangan saat siang hari. Selain itu, pada layarnya tersemat juga lapisan proteksi Panda Glass yang dapat meminimalir risiko baret pada layar. Bagi saya untuk bagian layarnya secara keseluruhan ya,
Kondisi layar di ponsel ini terbilang layak untuk di harga 2 jutaan, ditambah dengan fitur refresh rate tinggi yang terbilang masih jarang di kelasnya. Oke, menurut saya ya, di kualitas 2 jutaan ini Infinix Hot 12 Pro telah menunjukkan bahwa untuk kualitas layarnya sudah oke banget. Didukung dengan refresh rate tinggi, apalagi telah memiliki tingkat kecerahan 480 nit, memanjakan mata Anda apabila menggunakan perangkat ini untuk sekedar menonton konten video ataupun bermain game. Oke, sekarang kita bahas tentang jeroan dari perangkat ini. Pada chipsetnya, Infinix Hot 12 Pro menggunakan chipset yang bukan berasal dari MediaTek ataupun Qualcomm, melainkan dari Unisoc. Pada dasarnya, chipset Unisoc sendiri sudah sering terdengar di telinga kita, lantaran sering dipakai oleh smartphone gaming di kelas terjangkau. Ponsel ini diotaki oleh Tiger T616 yang bawakan arsitektur 12 nanometer. Untuk kinerjanya sendiri jauh lebih gahar dibanding Snapdragon 665 serta tidak kalah dengan Helio G80. Sebagai chipset yang dikhususkan untuk gaming, Unisoc Tiger T616 sudah dilengkapi dengan mikroarsitektur Cortex A7X series, menandakan bahwa ia dirancang untuk mengangkat game berat dengan minim kendala. Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak pula aktivitas yang bisa dilakukan oleh sebuah smartphone. Kini nyaris semua hal bisa dilakukan via aplikasi, seperti menonton film, mengunduh file, memesan makanan, mengorder taksi daring, hingga membaca buku. Dan untuk itu semua, Infinix memodali Hot 12 Pro ini dengan kapasitas memori internal 128GB yang besar. Bahkan storage tersebut sudah mengusung standar UFS 2.2, lebih cepat ketika loading saat bermain game atau menyalin data ketimbang eMMC 5.1. Sementara itu, perangkat ini juga dapat menunjang aktivitas multitasking dengan lancar karena mengusung kapasitas RAM 8GB LPDDR4X. Di harganya yang cuma 2 jutaan lebih sedikit, RAM sebesar ini adalah sebuah kelebihan yang sulit disaingi oleh para pesaingnya. Oke, sekarang kita memasuki uji performa. Yang pertama, kita menggunakan metode sintetis, yaitu menggunakan aplikasi Benchmark AnTuTu versi 9. Dan perangkat ini mampu meraih skor di atas 260 ribuan. Kemudian kita uji performanya memainkan game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya, didapati suhu sekitar 26 derajat Celcius sebelum memainkan game. Pada uji performa memainkan game, saya hanya memainkan satu game, yaitu PUBG Mobile. Tentunya dengan settingan grafik bawaan smartphone, yaitu HD High. Sebenarnya pada dasarnya saya pesimis memainkan PUBG Mobile pada perangkat ini. Namun ternyata hasilnya, perangkat ini mampu memainkan game PUBG Mobile atau sekelas PUBG Mobile dengan lancar. Tanpa hadirnya sensor gyro, sebenarnya memainkan game PUBG Mobile ini kurang afdol ya. Tapi dikarenakan absennya sensor gyro, HP ini menggunakan sisi software untuk mensimulasikan gyro aim. Dari awal permainan hingga akhir permainan ya, untuk kelancaran jalannya permainan ini tidak terlihat adanya framing atau frame drop sepanjang permainan ini. Saya merasakan memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini sama dengan memainkan game PUBG Mobile di perangkat di kelas HP kelas menengah. Jadi benar-benar lancar. Saya belum menemukan kendala apapun seperti lag ataupun frame yang terasa drop. Untuk suhunya bagaimana? Untuk suhunya sendiri, untuk memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu 40 menit, saya belum merasakan hawa panas yang keluar dari perangkat ini atau belakang bodi smartphone ini. Oke sobat semua, jadi sudah jelas ya di rentan harga 2 jutaan, ternyata perangkat dari Infinix ini, yaitu tepatnya Hot 12 Pro ini, dapat menjalankan game PUBG Mobile dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Kemudian setelah saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya dan didapati suhu sekitar 36-37 derajat Celcius. Oke, sekarang kita bahas tentang kamera dari perangkat Infinix Hot 12 Pro ini. Pada bagian bodi belakangnya memang tampilkan sebanyak 3 kamera. Namun sebenarnya Infinix Hot 12 Pro ini hanya dilengkapi dengan dual kamera saja. Untuk konfigurasinya mencakup satu lensa utama berkekuatan 50MP dengan bukaan 1.6. Sementara untuk sensor kedua yaitu berkualitas QVGA atau bisa disebut dengan lensa AI. Kemudian untuk kamera selfie disediakan juga sensor kamera sebesar 8MP wide yang memiliki fitur LED flash.
Oke, kita back to kamera utama. Kamera utamanya memiliki fitur dual LED flash dan memiliki perekaman video hingga 1080 pixel per 30 fps. Dan untuk perekaman video dari kamera selfie juga mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Oke sobat semua, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Infinix Hot 12 Pro. Guys, lagi sama Kak JJ dan nah, sore ini aku sama Kak JJ mau review HP Infinix Hot 12 Pro. Nah, ini kita lagi di kamera utamanya ya, di pengaturan 720 pixel. Di sore hari suasananya seperti ini. Nah, aku mau ngasih tahu ada pengaturan apa aja, ada mode panorama, ada ultra HD dan tembakan AR. Nah, bukan hanya itu doang ya. Ada lagi, ada mode kecantikannya juga, potretnya sama super malam guys. Tuh, buat kalian yang mau dandan bisa tuh pakai tuh. Ini ada. Lengkap di sini pengaturannya. Iya. Kita mau coba sambil jalan. Oke? Let's go. Go. Kita mau cek kejelasannya dan noise-nya tuh ada. Kalian bisa langsung komen ya, menurut kalian di kamera utamanya ini di pengaturannya. Kalian bisa bedain juga antara kamera utama sama kamera selfie. Kita next yuk. Guys, masih sama kita di sini. Nah, sekarang kita lagi di pengaturan kedua. Di pengaturan 1080 pixel ya guys ya. Masih sama pengaturan fitur-fiturnya ya Kak. Ada panorama, ada tembakan AR, ada beauty gitu ya Kak. Iya. Biar kalau kalian belum makeup juga masih bisa transaksi. Dan di kamera utamanya tidak ada flash ya. Nah, flashnya bisa digunakan kapan deh? Sebelum menyalakan kamera. Iya benar. Menyalakan video ya. Kita mau coba sambil jalan. Dilihat lagi noise-nya, kalian bisa membedakan antara pengaturan 720 sama 1080 pixel. Iya, kefokusan dari kameranya juga ya guys ya. Kalian langsung aja komen di bawah sini nih. Bedanya kayak gitu. Oke, lanjut. Halo guys, kita lagi di kamera selfie ya Kak. Ya, di pengaturan 720 pixel ya guys ya. Nah, untuk pengaturannya masih sama ya, masih sama yang di kamera utama. Ada mode panorama, tembak AR, beauty, semuanya lengkap di sini. Sama potretnya juga masih ada ya guys. Untuk flashnya juga masih sama ya Kak. Ya, sebelum mulai video. Sebentar. Ini view cerahnya. Di kita juga di belakang Cahaya ya. jadi masih bisa lah. Untuk noise-nya kayaknya sedikit, nggak terlihat jelas. Kalian bisa langsung komen aja guys untuk kamera selfie dan kamera utamanya ya. Kita next. Halo guys, kita masih sama kita di sini di pengaturan 1080 pixel. Nah, untuk pengaturan itu masih ada fitur-fitur yang sebelumnya ya guys ya. Masih sama. Kecantikan, terus mode super malam, potret, terus panorama juga masih ada guys. Untuk flashnya masih sama juga di pengaturan ini digunakan pada saat sebelum menyalakan video. Nah, iya. Nah, kita coba buat sambil jalan yuk. Oke. Apakah fokusnya hilang? Dan menurut kamu ada noise-nya gak? Ada sih Kak, cuman sedikit tapi nggak masalah untuk di sini. Nah, sekarang kita lagi di depan cahaya banget. Cahaya nih guys. Ya, Tuh. kalian bisa lihat perbedaan pencahayaannya ya guys. Lebih ini ya, lebih fokus ya jadinya ya. Iya, Tuh guys. tenang guys. Cakep. Tapi flash bisa digunain kok Kak. Benar banget. Nah, ini kita karena masih di suasana siang hari, Sore nanti mau kita malam, bakalan ini kita mau coba view view malam. hari. Bisa kalian lihat perbedaannya, oke? Kalian bisa Ditunggu. langsung komen. Oke guys, kita lagi di mode tembakan AR. Jadi kalian bisa pakai efek-efek yang lucu, Yang lucu kayak kayak gini nih, kucing-kucing tuh. Dan itu banyak pilihannya Iya, guys. tenang aja banyak-banyak. Lucu-lucu juga guys. Halo guys. bersama kita nih, kita lagi di view malam, di suasana malam ya Kak. Benar, dan kita berada di ruangan yang emang cahayanya Banyak cahaya. kita lagi di pengaturan 720 pixel kamera utamanya ya guys. Pengaturan sama efeknya masih sama ya guys. Masih ada beauty, ada flash yang bisa digunakan sebelum merekam video ya guys. Dan juga mode panorama dan lain-lain. Kita mau coba sambil jalan yuk. Kita lihat, ini kan dari pencahayaan ya. Iya. Di luar nih, yang cahayanya kurang guys. Kalian bisa langsung lihat tuh Perbedaannya dari yang terang banget sama gini. Apa muka kita terlalu apa kelihatan dengan jelas apa enggak nih? fokusnya juga. Iya. Kalian lihat, kalian nilai aja di kolom komentar ya guys ya. Komen. Nah, setelah ini kita mau main flash ya. Ayo, coba untuk menggunakan flash ya. Guys.
sekarang kita lagi pakai flash ya kak. Nah, ini untuk suasana malam hari kalau menggunakan flash seperti ini guys hasilnya. Penampakannya seperti ini ya. Masih di pengaturan yang sama ya? 720. Kalian bisa bedain dari yang sebelum pakai flash sama enggak. Oke guys, kita masih sama di suasana malam. Yang pengacanya kurang. Ini lagi di pengaturan 1080 pixel. Nah ini sebelum menggunakan flash ya guys, gimana menurut kalian? Kalian bisa lihat di layar kaca kalian. Muka kita kelihatan dengan jelas apa enggak nih? Iya. Atau agak buram atau gelap ya kak? Soalnya ini kurang pencahayaan. Nanti kita bakal coba pakai flash. Nah, untuk di pengaturan ini masih ada fitur-fiturnya juga ya? Oke, masih sama. Masih digunakan sebelum mulai. Coba sambil jalan. Let's go. Apakah fokusnya bekerja dengan baik? Resolusinya juga. Nah, kalian bisa langsung lihat aja guys. Bisa komen juga di bawah. Komen ya, komen. Oke guys, nah ini kita lagi menggunakan flash ya. Bisa dilihat perubahannya dan perbedaannya antara sebelum menggunakan flash dan sesudah menggunakan. Sama pengaturan sebelumnya juga. Kalian bisa lihat perbedaannya nih. Untuk noise-nya bisa kalian komen di bawah kayak gimana pada saat menggunakan flash. Kelihatan jelas apa enggak nih? Nah, untuk fokusnya juga ya saat lagi merekam video. Ayo kita sambil jalan nih kak. Iya, Kita kita tes. sambil jalan. Nah, gimana guys? Coba kameramen digoyang-goyang dikit. Ngabur apa enggak nih guys? Menurut kalian? Kalian langsung komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Anggar Pada Channel. Dadah. Halo guys, masih sama kita di sini. Kita lagi di view malam di kamera selfie. Nah, di pengaturan 720 pixel guys. Nah, untuk pengaturan ini masih sama. Ada beauty-nya juga. Kalian bisa pakai sepuasnya, bisa pakai apapun di sini banyak pengaturan dan efek-efek. Kita lagi berada di suasana yang cahayanya kurang ya guys ya. Nah, untuk itu juga ada flash-nya. Iya, jangan khawatir kita punya flash. Di sini Flash, ada di kamera kedeteksi selfie-nya ya. itu mukanya. Biar nggak fokusin. Fokusnya juga lumayan ya, bekerja dengan baik. Masih Noise-nya- ada noise sedikit ya. Oke, next. Nah, ini dia penampakan setelah memakai flash ya guys. Flash juga masih digunakan sebelum menyalakan video. Ya, jadi kalau kalian misalkan pengecahayaannya kurang, kalian nyalain dulu flashnya sebelum memulai video guys. Jangan khawatir. Jangan khawatir, kalian tetap oke lah. Ini masih di pengaturan 720 ya. Masih Kalian ada bisa- pengaturan ini. Selanjutnya, kalian bisa bedain antara pengaturan sekarang dan nanti. Halo guys, tadi kamera selfie di pengaturan 1080. Nah, kita berada di situasi yang cahayanya lumayan dapat ya guys ya. Masih ada deteksi buat mukanya guys. Untuk suaranya apakah Kedengaran jelas? jelas apa enggak? Soal sini ada musik-musik ya guys. Kalian bisa komen di bawah. Dan Nah, coba sambil jalan. ya, lihat Ini pencahayaannya. fokusannya. Pencahayaannya bekerja dengan bagus apa enggak? Ya, kalian langsung aja komen banyak-banyak di kolom komentar. Nah, ini Dan- kita udah mengarah kepada agak di luar ya guys. Yang Di luar. penghijauannya kurang. Bener tuh. Wah, saya bakal nyobain pakai flash ya guys. Iya, Bang. Oke guys, sekarang kita lagi menggunakan flash di kamera selfie ya guys ya. Masih di pengaturan 1080. Nah, iya, kita sambil jalan coba yuk deh. Bagaimana nih guys view kita dari tadi sore di view cerah sampai yang malam. Malam hari, di suasana malam hari. Kalian bisa lihat hasil-hasilnya, perbedaannya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Anggur pada channel. Jangan lupa Oke. nyalain lonceng. Bener, Notifikasinya. notifikasinya. Bye bye. Bye. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Oke, kita lanjutkan tentang membahas kualitas audio dari perangkat ini. Infinix Hot 12 Pro ini belum dilengkapi dengan setup stereo speaker. Dan untuk suaranya saya rasa masih terbilang biasa saja ya. Agak sedikit sempreng, namun masih enak didengar. Dreams on your mind, on your health, yeah.
Gotta work, never tell, keep your head down, find what you Oke, sekarang kita beralih ke fitur-fitur lainnya antarmuka XOS 10.6 yang kaya fitur. Salah satu antarmuka dengan fitur yang cukup beragam adalah XOS milik Infinix. Berbasiskan Android 12, berselimutkan XOS 10.6. Dan Infinix Hot 12 Pro ini telah menyediakan fitur-fitur fungsional sehingga pengguna tidak perlu lagi install aplikasi pihak ketiga. Sebagian orang yang tidak membutuhkannya memang akan menyebutkannya sebagai bloatware. Namun menurut kami besar kemungkinan Anda akan menggunakan fitur-fitur tersebut karena fungsinya yang cukup mendasar. Lalu perangkat ini juga memiliki fitur unggulan lainnya, yaitu hadir dengan fitur NFC Near Field Communication pada Hot 12 Pro ini. Untuk fitur-fitur keamanannya, perangkat ini juga telah memiliki sensor sidik jari yang terletak di bagian bodi belakang. Dan untuk kualitas dari sensor sidik jarinya masih terbilang agak lambat ya, tapi menurut saya sudah cukup baik. Kemudian juga ada fitur Face Unlock-nya, memiliki kualitas dan kecepatan yang cukup baik. Oke, kita lanjutkan pembahasan terakhir yaitu tentang baterainya. Infinix Hot 12 Pro ini untungnya sudah disematkan baterai badak sebesar 5000 mAh, sehingga Anda bisa merasakan durasi penggunaan hingga seharian penuh pada satu siklus pengisian saja. Oke, apabila ponsel ini terasa kosong atau kosong ya, tersedia pula fitur fast charging sebesar 18 watt yang dapat mempercepat proses pengisian daya. Pada percobaan, ponsel ini dapat meraih baterai 12% dari 0% selama 15 menit. Sedangkan untuk pengisian 30 menit, baterai meningkat menjadi 24%. Dan jika ingin mengecas 0-100%, membutuhkan waktu selama 2 jam 35 menit. Oke, kesimpulannya bagaimana? Menurut kalian, apakah Infinix Hot 12 Pro ini termasuk dalam jajaran HP 2 jutaan terbaik? Kalau menurut saya pasti ya, jarang-jarang di harga yang segini sudah menghadirkan RAM 8GB dengan memori internal 128GB. Selain itu, performa gamenya juga terbilang oke dan layak meski tidak dapat dikatakan sebagai yang terbaik. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.